Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini saya akan membahas salah satu peralatan rumah tangga, yaitu electric spin scrubber keluaran dari Homeit. Nanti kita akan unboxing, kita akan lihat aksesoris apa saja yang terdapat dalam box ini, dan juga kita akan praktekkan langsung alat ini untuk membersihkan kamar mandi saya. Jadi, simak terus guys videonya. Jadi, untuk produk electric spin scrubber sebenarnya banyak ya mereknya ya yang tersedia di pasaran. Cuma kalau kalian cek nih, kalau di US atau di Amerika, itu number one best sellernya adalah merek Homeit. Nah, ini saya beli Homeit model HM115D. Jadi ini saya beli di Amazon ya, karena di e-commerce lokal masih belum tersedia yang ready stock. Dan kurang lebih pre-ordernya ya harganya sama juga dengan kalian beli langsung dari Amazon. Jadi kemarin saya beli di Amazon sekitar habis 1,4 juta ya. Jadi emang lumayan premium. Cuma ini saya langsung beli yang terbaiknya aja biar nggak nyesel. Oke, jadi kalau dari kemasannya sih simple aja ya. Dia ada tenteng ini, benar-benar enak. Terus dari keterangannya dia juga ada kasih berbagai macam brush type-nya ya, atau kepala sikatnya. Jadi nanti kita langsung unboxing aja. Oke, kita langsung unboxing sekarang. Oke guys, jadi ini adalah isi dari box Homeit tadi ya, electric spin scrubber. Yaitu kita dapat 4 jenis mata sikat ya. Pertama yang model begini ya, mata sikat kecil. Bagus untuk kalian kalau mau gosok keran-keran di wastafel ataupun keran-keran kamar mandi ya. Ataupun permukaan-permukaan yang sempit, bisa menggunakan kepala sikat ini. Kalau kalian mau membersihkan sudut-sudut atau pertemuan dinding, kalian bisa menggunakan mata sikat yang seperti ini ya guys, karena ini diperuntukkan untuk sudut-sudut memang. Selain itu kita juga mendapat kepala sikat yang bentuknya oval seperti ini. Jadi ini bagus untuk permukaan yang melengkung seperti kamar mandi bathtub ya, ataupun wastafel. Karena dia dapat membersihkan lingkungan yang ada di wastafel maupun di bathtub sendiri ya guys. Nah, selain itu kita juga dapat kepala sikat yang ukuran besar ya guys. Jadi ini bagus untuk permukaan atau dinding kamar mandi. Karena ukurannya yang besar, jadi bisa menjangkau lebih cepat ya dalam membersihkan area permukaan yang luas juga. Jadi kita dapat ini. Sebenarnya selain 4 kepala sikat ini, sebenarnya ada satu mata sikat lagi yang biasa kita gunakan untuk di kloset ya. Tapi itu harus dibeli terpisah. Jadi untuk kesempatan kali ini memang saya tidak beli ya, karena harganya cukup lumayan. Ada tambahan sekitar 250.000 lagi untuk alat itu. Jadi kebetulan saya tidak beli. Tapi kalau kalian berminat, kalian bisa pesan lewat Amazon juga untuk mata sikat yang satunya lagi. Oke, selain kepala sikat 4 buah ya, kita juga dapat gantungan ya, untuk menggantungkan unit electric spin scrubber-nya di sini. Kalau kalian ada pipa aluminium di kamar mandi, kalian tinggal cangklongin di sini, terus alatnya di sini gantung ke bawah. Kita juga dapat adapter untuk charge unit dari electric spin scrubber-nya ya. Tapi karena saya belinya di Amazon US, makanya kepalanya juga masih dapat yang pipi ya. Jadi kalau untuk menggunakannya di Indonesia, kita harus pakai adapternya biar colokannya bisa masuk di Indonesia. Selain itu kita juga dapat kartu garansi ya. Jadi kita bisa daftarin langsung di websitenya kayaknya ini. Dan kita dapat quick start guide. Kita juga dapat user manual yang tebelnya ya, yang lengkapnya di sini. Nah, untuk main unitnya sendiri kita terdiri dari ini ya, untuk Homeit-nya sendiri ini untuk nyambung ke mata sikat ya. Jadi mata sikatnya nyambung ke alat ini ya. Tinggal kalian cangklongin begitu aja. Nah, ini untuk angle-nya juga kalian masih bisa atur ya, 45 derajat. Jadi untuk bila kalian mau menggunakan di area yang tinggi atau apa, kalian masih bisa dapat powerful untuk sikatnya ya, dengan menggunakan angle seperti ini. Selain itu kalian juga dapat ini main unit untuk motornya sendiri guys. Jadi seperti ini. Di sini juga dia ada tutup karetnya ya, karena di sini untuk menutupi chargernya di sini. Di sini juga ada lampu indikator.
Jadi kalau misalnya dia nyala merah berarti dia sedang cas, kalau hijau berarti dia sudah full. Jadi ditutupin karet ini agar tidak mudah untuk terkena air ya guys. Karena sebenarnya kalau dari peringatannya sendiri di sini udah dijelaskan bahwa tidak boleh merendam keseluruhan dari electric pin scrubber ini ke dalam air. Jadi kayaknya yang water resistant cuma bagian sininya aja. Kalau bagian sininya hati-hati ya guys, jangan sampai terendam air. Cara nyambunginnya juga gampang ya guys, tinggal digini sampai bunyi nyeklek ya. Dia juga ada baterainya tuh, kalau kalian dengar tadi kepencet sama saya nyala. Nah, ini adalah panjang standarnya ya guys. Kalau kalian lihat, jadi kalau kalian memiliki kamar mandi yang cukup tinggi, kalian juga bisa menyambungkan extensionnya lagi ya guys, karena di sini dia ada extensionnya lagi disertakan ya. Jadi ini masih bisa posisi berbagai macam ketinggian ya. Dan ini juga berguna kalau kalian mau menyikat lantai kamar mandi. Jadi dengan menggunakan extension ini kalian tidak perlu sampai jongkok-jongkok, karena posisinya sudah pas seperti dengan tangan di pinggang. Tinggal kalian bersihkan lantai kamar mandinya. Jadi ini extensionnya berguna banget ya guys. Oke, jadi sebelum pemakaian kita pertama kali, disarankan juga di user manualnya bahwa kita harus cas full dulu motornya. Jadi itu yang nanti akan saya lakukan pertama kali ya guys. Saya akan cas dulu unitnya agar nanti pada saat dipakai dia bisa kecepatannya maksimum dan dapat dipakai secara sempurna untuk membersihkan kamar mandi saya. Jadi kita pause dulu sekarang. Saya mau cas dulu, nanti kita akan kembali lagi. Keep watching guys. Kembali lagi bersama saya. Sekarang kita langsung praktekkan homemade spin scrubber. Pemakaiannya di kamar mandi saya. Seperti kalian lihat tuh udah banyak kuning-kuning ya, banyak kayak grease-grease gitu. Kita coba lihat apakah dengan homemade spin scrubber itu mampu menghilangkan noda-noda yang di kamar mandi ini. Sebelumnya saya semprotkan dulu Mr. Muscle ya, cairan pembersih kamar mandi. Kita semprotin dulu. Kita tes aja apakah mereka mampu membersihkan dinding-dinding kotor ini. Oke, ini spin scrubber dari homemade ya guys. Saya pakai mata yang ini dulu karena saya mau bersihkan sudut-sudutnya dulu guys. Kita pasang. Oke, kita bengkokkan dikit biar ada powernya ya. Ini saya udah tambah extension, jadi kita nggak perlu jongkok-jongkok, tinggal diputar aja guys. Kita lihat apakah noda-noda memandul ini bisa hilang guys. Asik banget nih guys. Nggak usah terlalu ditekan, biasa aja ya. Biarkan sikatnya menggosok semua sisi-sisi yang perlu dibersihkan. Seperti yang kalian lihat, mata sikatnya udah mulai orange-orange gitu ya guys. Sekarang saya coba ganti mata sikatnya dengan yang lain yang model begini ya guys. Kita ganti lagi dengan mata sikat yang besar ya guys. Siram. Tuh lihat grease-nya dulu. Ini baru bersih yang pertama ya guys, jadi masih kita siram dulu. Nah kalau nggak kelihatan,
siram, nggak ketahuan mana yang belum bersih. Tapi lihat guys, efeknya udah kelihatan ya. Tadinya sisi-sisinya kuning-kuning, sekarang udah jadi putih. Tuh, kelihatan kan bedanya? Yang di pojok sana masih kuning, yang di sana udah putih guys setelah dibersihkan. Enak guys, nggak perlu pakai jongkok-jongkok. Kelihatan guys perbedaannya, langsung incelong putih guys. Oke, jadi saya mau lanjut dulu bersihin seluruh kamar mandi saya dengan Homemade Spin Scrubber ini. Kalau saya bilang sih worth to buy banget ya guys. Kalian nggak perlu capek-capek sikat karena udah dikerjakan dengan mesin, yaitu Homemade Spin Scrubber. Oke guys, jadi ini penampakan setelah kamar mandi saya dibersihkan. Bersih ya, pakai Homemade Spin Scrubber. Ini wastafelnya juga saya bersihkan tadi. Oke guys, tadi kita sudah saksikan ya. Saya uji coba langsung pemakaian Electric Spin Scrubber Homemade ini untuk membersihkan kamar mandi saya. Jadi saya akan memberikan plus minus setelah saya uji coba alat ini. Kita bahas plusnya dulu ya guys. Jadi yang pertama plusnya adalah kepala sikat yang diberikan dalam paket pembelian Homemade ini itu cukup kuat guys. Jadi kepala sikatnya ini kuat, dia mampu untuk menggesek noda-noda membandel di lantai ya guys, dan penampakannya masih tetap rapi ya. Jadi dia tidak rapuh dan sikat ini sangat mudah sekali dibersihkan. Kita tinggal bilas dengan air, dia langsung bersih seperti baru lagi nih guys. Nah, kepala sikat yang kebanyakan saya pakai adalah kepala sikat yang model ini ya untuk sudut, dan ini untuk yang permukaan luas ya guys. Jadi ini kepake banget karena ampuh banget nih untuk sudut-sudut. Kalau kalian punya bathtub ya, kebetulan saya hanya punya wastafel kecil di kamar mandi saya. Kalau punya bathtub ini bagus banget nih. Tadi saya udah buktikan di wastafel kecil saya langsung bersih ya permukaan lengkungnya kalau saya menggunakan kepala sikat yang ini. Itu plus yang pertama. Plus yang kedua adalah motor yang digunakan oleh Electric Spin Scrubber ini cukup kuat guys. Jadi dia cukup mumpuni ya untuk menggerakkan kepala sikat dengan gerakan memutarnya sehingga bisa menghilangkan noda-noda membandel di lantai kamar mandi saya. Tadi sekedar info saja ya. Saya udah bilang bahwa kamar mandi saya itu saya udah sengaja tidak cuci selama 1 bulan sehingga noda-noda membandelnya itu udah cukup lengket guys di lantai dan dinding kamar mandi, dan itu mampu dibersihkan oleh Electric Spin Scrubber ini. Plus yang ketiga menurut saya adalah ketahanan baterai dari alat ini. Jadi dari uji coba tadi saya pakai sekitar 40-50 menit untuk membersihkan kamar mandi saya dan baterainya masih tidak habis. Jadi tampaknya klaim yang diberikan oleh Homemade bahwa baterai mereka tahan 1,5 jam itu bisa terbukti ya guys. Karena tadi saya sama sekali tidak kesulitan atau tidak kehabisan baterai sama sekali pada saat pemakaian. Jadi kalau saya bilang 1,5 jam untuk membersihkan kamar mandi sih kayaknya sih cukup ya guys untuk kamar mandi yang cukup luas. Dan kalau misalnya kamar mandi kecil mungkin 1,5 jam sudah lebih dari cukup. Jadi menurut saya itu poin plus yang diberikan oleh Electric Spin Scrubber ini. Nah, untuk poin minusnya sendiri saya bilang adalah untuk extensionnya ini sih saya bilang ini lebih ke arah ketidaknyamanan saya aja, karena extensionnya ini letaknya tuh di tengah-tengah guys. Jadi di tengah-tengah alatnya ini ya dengan motornya. Jadi setiap kali saya mau gunain antara yang pendek maupun yang besar, saya mesti copot dulu baru pasang lagi. Alangkah baiknya mungkin bisa diatur nanti ke depannya untuk extensionnya lebih di tongkat yang terakhir ya guys. Jadi kalau kita mau gunakan yang pendeknya tidak perlu lepas copot gitu, lepas pasang gitu. Jadi cukup repot menurut saya sih. Dan minus yang kedua menurut saya adalah mengenai perlindungan water resistance-nya guys. Karena seperti kita tahu ini kan sikat kamar mandi ya, atau sikat lantai ya. Jadi banyak
kita berinteraksi dengan air. Jadi seharusnya menurut saya perlindungannya tuh harusnya menyeluruh ya ke semua alatnya ini, water resistant, jangan cuma kepalanya doang. Karena yang tadi saya temuin adalah ketika saya sikat kamar mandi, kadang-kadang saya pegang sabun atau apa, kan basah tuh tangan saya pegang alatnya ini jadi basah juga, jadi saya ngeri juga. Karena di warningnya sendiri dari Homemade dia bilang yang water resistant hanya untuk kepalanya ini, sedangkan yang lainnya tuh jangan sampai kerendam dengan air. Jadi menurut saya kedepannya kalau memang ini peruntukannya untuk sikat kamar mandi ya, lebih baik itu water resistantnya untuk semua tongkatnya ini juga termasuk. Yang paling penting adalah motornya harusnya water resistant juga guys, jadi aman. Itu adalah minus yang menurut saya yang ada di spin scrubber ini ya guys. Di samping juga mungkin harganya yang cukup premium kalau kita import dari US langsung. Jadi sebenarnya harganya di sana cukup terjangkau ya. Cuma kalau ke Indonesia tentu saja ada ongkos kirim dan pajak yang harus kita bayar. Oke, sekian review Homemade Electric Spin Scrubber dari saya. Semoga dapat membantu kalian dalam memutuskan apakah alat ini cocok untuk kebutuhan kalian. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.